Kasus di SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi perhatian publik nasional setelah muncul pemberitaan tentang aksi mogok sekolah ratusan siswa yang memprotes kepala sekolah mereka. Peristiwa ini berawal dari teguran kepala sekolah, Dini Fitria, kepada seorang siswa yang kedapatan merokok di area sekolah saat kegiatan Jumat Bersih berlangsung. Teguran tersebut diduga disertai tindakan keras yang kemudian menimbulkan ketegangan di lingkungan sekolah. Sebagai bentuk protes, lebih dari 600 siswa memilih tidak masuk sekolah dan menolak mengikuti kegiatan belajar mengajar selama beberapa hari. Aksi ini menimbulkan perhatian luas, terutama setelah pemberitaannya menyebar di berbagai platform media daring. Namun, gelombang reaksi justru muncul dari masyarakat dan warganet yang menilai bahwa aksi mogok sekolah tersebut tidak tepat. Banyak di antara mereka justru menyatakan dukungan terhadap kepala sekolah, menyebut bahwa penegakan disiplin di lingkungan pendidikan tidak seharusnya direspon dengan pembangkangan siswa. Menanggapi situasi yang memanas, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan memutuskan untuk menonaktifkan Kepala Sekolah Dini Fitria sambil melakukan evaluasi internal terhadap seluruh pihak yang terlibat. Kasus ini menjadi sorotan penting tentang bagaimana keseimbangan antara kedisiplinan, etika pendidikan, dan tanggung jawab siswa seharusnya dijaga di lingkungan sekolah. Kasus dugaan kekerasan di lingkungan sekolah kembali mencuat. Peristiwa ini menimbulkan banyak reaksi, baik itu dari kalangan para siswa, para pengurus sekolah, bahkan dari para masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan mereka terkait hal ini? Halo, perkenalkan nama gue Amir Arif Mulyantoro. Nama saya Andreas Dewi Saputra dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Nama gue Muhammad Fidi Sulaiman, gue dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, kenalin nama saya Muhammad Tatar, bisa dipanggil Atar. Berbicara tentang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan seorang guru untuk menampar muridnya karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah itu merupakan tindakan yang salah. Namun menurut saya kasus tersebut tidak perlu diberitakan sebesar itu karena itu salah satu bentuk didikan mungkin dari seorang guru kepada muridnya. Dan harusnya orang tua sebagai pembimbing anak juga harusnya lebih rela dan lebih lega gitu loh kalau anaknya dididik seperti itu, karena hal tersebut akan menjadikan anaknya itu lebih dewasa, lebih disiplin, dan lebih tertib akan adanya aturan. Kalau menurut berita yang saya baca sih mungkin itu hal yang wajar ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung si siswanya tersebut telah melanggar aturan sekolah, ya kan? Udah gitu mungkin bukan kesekalinya siswa tersebut melakukan merokok di lingkungan sekolah, karena tidak mungkin dong Kepsek menegur langsung menampar gitu aja, pasti ada teguran yang pertama, yang kedua, dan tahap ketiga. Jadi kalau menurut saya merokok di sekolah itu memang hal yang sangat salah karena secara tidak langsung siswa tersebut telah melanggar aturan sekolah yang ada di sekolah tersebut. Tanggapannya tentang kasus kepala sekolah yang menampar murid, saya sih mungkin dari pihak kepala sekolahnya sendiri mungkin harusnya mengadakan pendekatan ya pada muridnya, gimana caranya menegur yang baik, juga memberikan guru BK-nya mungkin memberikan cara lewat bimbingan konseling bagaimana etika di sekolah. Terus juga dari pihak kepala sekolahnya sih yang mungkin emosinya harus lebih dijaga lagi, karena kan gak selalu setiap masalah itu harus melalui tindakan gitu. Oke, seperti yang kita tahu ya, yang namanya sekolah itu pasti punya peraturan yang pertama ya, yang dimana salah satunya itu melarang terkait itu tidak ada yang boleh merokok di lingkungan sekolah. Nah, terkait yang kasus itu Kepsek yang menampar siswa ketika merokok di sekolah, itu kemungkinan kan yang namanya kekerasan itu tetap tidak diperbolehkan ya. Namun apabila dari Kepseknya mempunyai pertimbangan yang lebih lanjut seperti si siswa tersebut sudah melangkahi atau tidak sopan dengan cara menolak dengan yang berbeda kepada si Kepsek tersebut, menurut saya itu sah-sah saja atau mungkin diperbolehkan ya sebagai ajaran yang nyata juga ke siswanya. Namun kalau misalkan memang dari si siswa tersebut bisa dilarang, itu gak masalah sih. Jadi dalam bentuk teguran baik kata aja kepada si siswa tersebut tanpa harus adanya kekerasan dari si Kepsek terhadap siswa tersebut. Seperti itu.
Untuk harapan kedepannya sih, aku sih berharap anak-anak generasi muda di Indonesia tuh lebih kompeten, bisa lebih disiplin atas adanya aturan, dan tidak menjadi generasi yang cemen dan lebih tahan banting lagi. Itu aja sih. Kalau menurut harapan saya, untuk siswanya lebih ditaati aturan sekolahnya, karena ketika kita sudah mendaftar di sekolah tersebut, alangkah lebih baiknya kita juga mengikuti aturan sekolah tersebut, karena dengan kita mengikuti aturan tersebut kita juga mendapatkan feedback dari seorang guru maupun seorang wali kelas. Dan untuk capseknya, saya harap mungkin yang dilakukan sudah benar, hanya saja menurut saya jangan gimana ya, kalau misalkan menampar itu mungkin bisa dibilang kekerasan ya, karena murid juga mempunyai perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, jadi mungkin bisa dibicarakan dengan empat mata atau dengan orang tuanya. Dan juga untuk orang tuanya, semoga ibu bapak bisa mengerti keadaan mengapa capsek itu menampar, karena tidak mungkin dong capsek menampar tanpa alasan. Jadi dibicarakan dulu dengan anaknya siapa yang salah dan siapa yang harus dibela. Kalau untuk harapannya sih mungkin itu lebih ditingkatkan lagi tentang edukasinya lagi ya. Gimana sih edukasi terhadap murid-muridnya agar kelakuannya si murid-murid ini tuh udah nggak yang kembali terulang lagi gitu. Oke, mungkin kita di sini bahas terkait capsek terlebih dahulu ya. Mungkin di sini tetap ya, capsek itu harus tegas juga sebagai pimpinan dari sekolah tersebut, yang dimana tetap menegakkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Namun di sini tetap ya, yang pertama itu kita harus menegur secara baik terlebih dahulu, baik kata, baik nasihat atau sebagainya macamnya. Tapi apabila tidak diindahkan, kita cari cara terlebih dahulu untuk pendekatan kepada siswa tersebut, agar siswa tersebut bisa menangkap apa yang kita sampaikan kepada siswa tersebut. Lalu yang kedua mungkin bagi siswanya ya, bagi siswa mungkin di sini kan kalian masih siswa ya, walaupun masih siswa tapi tetap ya, aturan itu ada untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Jadi sebisa mungkin apabila memang teman-teman nih, contohnya merokok tadi, kan dilarang merokok di sekolah. Nah teman-teman bisa mungkin jika memang terbiasa merokok itu di luar lingkungan sekolah, dan sebisa mungkin tidak memakai atribut sekolah seperti itu. Lalu untuk orang tua ya, mungkin para orang tua lebih aware aja terhadap apa yang sudah dilakukan anak ataupun apa yang dilakukan selama di sekolah oleh anak tersebut, agar anak tersebut bisa menjadi contoh teladan ya, atau bisa dididik oleh guru-guru hingga sekolah tersebut, sehingga harapan orang tua bisa tercapai seperti menghasilkan anak yang berprestasi, lalu patuh terhadap aturan dan sebagainya macamnya seperti itu. Demikian laporan liputan kali ini. Diharapkan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran ke depannya dalam ranah kedisiplinan yang nantinya akan menciptakan suasana belajar yang aman dan juga nyaman. Demikian bersama saya Amiratul Makiyah dan tim Info Kampus yang bertugas melaporkan.